Diutusnya Nabi dan Rasul itu merupakan bentuk kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas kemurahan Allah kepada setiap umat diutus seorang Rasul. Tidak ada satu umat pun yang tidak diutus Rasul kepada mereka. Melalui para Nabi dan Rasul itu, manusia bimbingan untuk meyakini keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kemudian dapat beribadah kepadanya dengan benar. Tugas-tugas Nabi dan Rasul. Yang pertama, sebagai saksi bagi umatnya. Bagi seseorang yang telah disaksikan oleh Nabi dan Rasulnya, bahwa dia betul-betul telah mengikuti ajaran para Nabi dan Rasul itu, maka ia termasuk orang yang beruntung. Sebaliknya, bila Nabi dan Rasul yang terlepas diri dari mereka dikarenakan amal, perbuatannya dan kepercayaannya tidak sesuai dengan yang diajarkan, maka mereka termasuk orang yang merugi. Yang kedua, sebagai pembawa kabar gembira. Kabar gembira itu berupa informasi bahwa mereka akan dimasukkan ke dalam surga. Yang ketiga, sebagai pemberi peringatan. Peringatan diberikan kepada mereka yang mengingkari risalah dan petunjuk-petunjuk yang disampaikan. Dan yang terakhir, sebagai juru dakwah para nabi dan rasul, bertugas mengajak umat manusia agar mengakui keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membimbing mereka agar beribadah dengan tulus ikhlas. Tujuannya adalah agar manusia akan dipenuhi dengan cahaya keimanan sehingga menyinari jalan yang akan ditempuh agar mereka berbahagia di dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mukjizat kepada Nabi dan Rasul untuk membuktikan kebenaran kenabian dan kerasulan mereka. Mukjizat juga bertujuan untuk melemahkan tuduhan para penentangnya. Tujuan mukjizat untuk menunjukkan kekuasaan Tuhan kepada mereka yang menolak para nabi, meyakinkan mereka tentang kebenaran pesan-pesan para nabi, meningkatkan moral para nabi, dan menjadi sumber dukungan bagi mereka yang membuktikan kepada manusia bahwa mereka adalah benar utusannya, memelihara agama Islam sekaligus mendukung masa kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pengertian mukjizat. Kata dasar mukjizat berasal dari bahasa Arab, yaitu mu'jiz, yang berarti keajaiban. Mukjizat adalah keajaiban atau sebuah kejadian luar biasa yang dimiliki oleh para nabi dan rasul. Contoh mukjizat: Nabi Isa menghidupkan orang mati dan menyembuhkan orang buta. Nabi Ibrahim tidak terbakar dalam api. Nabi Musa, tongkatnya dapat berubah menjadi ular raksasa dan dapat mengeluarkan cahaya. Iman kepada para nabi dan rasul memiliki peran penting dalam membimbing generasi digital dalam aktivitas mereka yang berhubungan dengan internet. Berikut adalah sedikit peran yang dapat dimainkan oleh iman kepada para nabi dan rasul Allah. 1. Panduan moral dan etika. Ajaran yang dibawa oleh nabi dan rasul dapat menjadi panduan moral serta etika bagi generasi digital dalam menggunakan internet. Misalnya saja prinsip-prinsip seperti kejujuran, keadilan, dan menghormati orang lain. 2. Menggunakan teknologi secara bertanggung jawab. Para nabi dan rasul mengajarkan tentang tanggung jawab dalam segala aspek kehidupan. Generasi digital dapat mengambil pelajaran dari teknologi yang ada. 3. Membangun komunitas yang positif. Ajaran para nabi dan rasul seringkali menekan pentingnya persaudaraan dan kerja sama di era digital ini. Kita dapat membangun beberapa komunitas yang baik, contohnya komunitas pemuda hijrah, komunitas pembaca Al-Quran, dan lain sebagainya. Yang pertama, jaga privasi diri sendiri, hindari membagikan informasi pribadi seperti alamat, nomor telepon, atau detail pribadi lainnya di komunitas daring, agar tidak mudah disalahgunakan orang lain. 2. Bijak dalam berinteraksi dan berkomunikasi. Berikan komentar yang positif dan membangun, serta hindari ujaran kebencian, kegaduhan, atau perdebatan yang tidak perlu. Jangan memprovokasi ataupun terprovokasi dari akun lain yang mungkin ingin menciptakan konflik. Yang ketiga, waspada terhadap penipuan atau semacamnya. Jangan mudah percaya pada tawaran hadiah atau giveaway yang meminta dana pribadi atau pembayaran. Cek kebenaran dan keasliannya terlebih dahulu sebelum berpartisipasi. Yang keempat, jangan lupa waktu.
Jangan sampai terlalu fokus pada dunia maya sehingga mengabaikan kehidupan nyata seperti sekolah, keluarga, dan teman-teman. Dan yang kelima, hormati privasi idola. Hindari menyebarkan informasi pribadi idola tanpa izin, terutama jika bersifat sensitif. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, Siti bisa menikmati kegemarannya dengan aman dan tetap bertanggung jawab dalam berinteraksi di dunia maya.